Cerita akan Mang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Kahina, di mana cerita ini ditulis oleh Fathia Galin. Dan tak usah lama-lama, ini dia kelanjutan ceritanya. Kepala desa hanya terdiam mendengar para tetua desa diskusi serta soal nasib Barawon. Rembukan malam itu berjalan alot serta penuh spekulasi. Akhirnya malam itu mereka pun mengambil keputusan bahwa wanita itu sebaiknya dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Ritual seperti ini memang layaknya harus dilakukan, gunanya untuk membunuh semua penyandang ilmu hitam, serta jiwanya agar terkurung dalam kobaran api. Karena apabila dibunuh dengan cara ditenggelamkan dalam air, artinya jasadnya masih ada, dan itu akan berbahaya seandainya dia menjadi arwah. Beda halnya apabila dibakar di api, maka jasadnya akan tidak ada, melebur menjadi satu dengan bara api. Dengan begitu di dalam jasad tidak ditemukan sedikit pun sisa tubuh dari Mbak Kawul. Bila sudah sepakat, besok jam 8 suruh semua warga berkumpul. Siangnya jam 1 langsung eksekusi. Ucap kepala desa menyuruh salah seorang satpam untuk membagikan berita ini pada seluruh warga desa. Ya wis, aku sepakat saja. Kalau begitu besok pagi-pagi aku tak berangkat ke dusun sebelah menjemput Basirot, ucap sang kaur. Jangan lupa Le, kalau ke tempat Basirot bawa tembakau biar permintaanmu itu dipenuhinya, soalnya orang itu adalah wali. Wih, waliku gak usah khawatir, aku sudah tahu. Matahari telah meninggi, namun hawa sejuk di ketinggian pegunungan sama sekali tidak terasa. Panas terik matahari bagai sinar lampu pijar yang menerangi sebagian sisi saja. Embun tebal adalah pemandangan biasa di desa ini. Memang desa ini berada pada ketinggian di atas 2.300 meter di atas permukaan laut. Wajar apabila di desa ini selalu tertutupi oleh kabut. Beberapa pemuka dan tokoh desa melakukan ritual pengusiran roh jahat. Hal itu mereka lakukan karena mereka belum mengenal Islam secara sunnah. Ritual mereka lebih mengarah pada kesyirikan dengan menumbalkan seekor kerbau, ayam hitam cemani, serta beberapa persembahan. Semua yang mereka lakukan semata-mata hanya ingin desa mereka tenang dan aman, tanpa ada lagi musibah mengerikan yang menimpa. Para dukun-dukun sudah bersiap untuk acara pembakaran. Mbak Kawul yang masih dalam kondisi diikat dengan tali dibawa ke tengah-tengah acara untuk didekatkan ke kobaran api. Di samping kobaran api ada sebuah tungku besar tempat penggorengan tabung kopi otomatis. Dua orang pemuda mengangkat tubuh Mbak Kawul ke dalam tabung besi dan menutupnya rapat dari luar. Saat tubuh Mbak Kawul dimasukkan ke dalam tabung tempat memasak biji kopi, orang tua itu sama sekali tidak berontak ataupun melawan. Dia seperti pasrah dan siap untuk menerima eksekusi mati. Apa yang terjadi dengan Mbak Kawul hari ini sangat bertolak belakang dengan kejadian tadi malam. Tadi malam dia terkesan mampu mengendalikan orang-orang. Siang ini malah justru sebaliknya. Mbak Kawul seperti orang tua biasa yang lemah dan tidak berdaya. Apa benar ini pilihan terbaik? Bisik Kades pada kaurnya. Ini sudah yang terbaik. Bagaimana apabila desa kita dikenakan bencana musibah karena melakukan ritual seperti ini? Tidak akan, justru dialah musibah untuk desa kita. Kades muda itu menarik napas panjang. Entahlah apa jadinya bila hal itu sampai terjadi. Dia tahu betul bagaimana semalam dengan begitu mudahnya Mbah Kawul membuat mereka hampir saja merenggang nyawa sampai tidak ada yang bisa bernapas. Tungku pembakaran telah dihidupkan, api membesar dengan cepat, ratusan warga telah berkumpul, doa-doa dipanjatkan dengan hikmat. Doanya telah benar menggunakan doa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, namun yang salah adalah prakteknya, yakni para warga menggunakan perantara hewan sembelian sebagai tumbal dan lain sebagainya. Kades yang juga orang terpelajar itu hanya bisa menggelengkan kepala. Betapa sulitnya merubah kebiasaan tradisi nenek moyang, di mana ibadah dicampur adukan dengan kesyirikan. Mereka beranggapan apa yang mereka lakukan itu adalah merupakan hal yang benar. Akan tetapi sebenarnya ini telah jelas adalah praktek syirik, di mana menggunakan dukun sebagai medianya.
Setelah tunggu dirasa sudah cukup panas, tunggu besar yang tertutup itu diturunkan ke dalam kobaran api pabrik yang menyala. Orang-orang pun mulai menutup hidungnya, meskipun sebenarnya mereka penasaran dengan proses pembakaran. Tetapi sepertinya mereka belum siap dengan bau daging manusia yang hangus dibakar. Tunggu pun telah masuk ke dalam kobaran api. Orang-orang mulai bergidik, membayangkan bagaimana rasanya apabila dipanggang hidup-hidup. Tentu rasanya sangat menyakitkan. Selama proses pembakaran, tidak ada di antara mereka satupun yang mendengar teriakan kesakitan dari dalam tabung, ataupun ringikan meminta tolong dari Mbah Kawul. Sang dukun yang memimpin upacara itu merasa bangga, sebab ritual berhasil dilaksanakan tanpa ada kendala ataupun gangguan mistis lainnya. Orang-orang yang awalnya berspekulasi macam-macam ternyata tidak terbukti. Semuanya berlangsung dengan lancar dan baik tanpa ada masalah. Sementara orang-orang yang membenci Mbah Kawul siang itu saling bersorak, sedangkan yang paham dengan kejadian tadi malam merasa was-was. Apalagi Wandi, dia sejak tadi merasa sangat gelisah, memikirkan apa yang terjadi setelah ini. Singkatnya sudah 3 jam berlalu, semua orang sudah yakin bahwa Mbah Kawul sudah menjadi debu. Meskipun sejak tadi tidak ada bau menyengat khas daging terbakar yang tercium di indera penciuman mereka. Tabung telah diangkat dari tungku. 2 orang lelaki berbadan tegap mencoba membuka tabung. Semua mata tertuju pada tabung tersebut. Saat kunci tabung terbuka, barulah tercium bau khas daging terbakar. Seluruh tubuh serta tulang belulang Mbah Kawul benar-benar telah menjadi abu. Ratusan pasang mata saat itu benar-benar terbelalak. Mereka tidak menyangka, ternyata daging yang basah pun bisa lumat dan hancur apabila dimasukkan ke dalam tabung penggorengan kopi. Warga yang tidak tahu apa-apa mengenai kejadian semalam merasa lega dan aman, kecuali 14 orang lainnya termasuk kepala desa. Mereka benar-benar merasa gelisah, entah apa yang akan terjadi setelah ini. Malam telah larut, hari ini masuk hari kedua tahlilan Kahina. Semua warga telah kembali ke rumahnya masing-masing. Hanya tinggal keluarga Lasmi yang malam itu sedang sibuk di rumah. Setelah acara tahlilan selesai, mereka beberes rumah, membasuh piring serta menggulung karpet. Suasana malam itu sangat tenang. Suara jangkrik serta serangga malam kembali memulai perannya, memainkan alunan suara alam yang gelap serta mencekam. Desa Sumberwangi, kala itu masih belum ada listrik. Setiap rumah hanya mengandalkan lampu lentera sebagai media penerangan. Langit mulai terlihat kelap-kelip cahaya bersamaan dengan suara gemuruh dari petir. Suara dari sungai yang membelah desa. Di bawah lembah suara gemuruhnya terdengar menderu. Sepertinya malam itu sedang terjadi banjir bandang yang memang kerap terjadi apabila hujan turun. Lokasi sungai yang berada di bawah lembah perbukitan membuat air dari sungai-sungai kecil dari gunung turun secara bersamaan menuju Sungai Jeram, sehingga kadang menjatuhkan batu-batu sebesar anak sapi di sepanjang sungai itu. Padahal masih gerimis, tapi kok sungainya udah dalam, Duk. Lasmi menilik sungai dari balik jendela rumahnya. Apabila sedang terjadi banjir bandang begini, dia kembali teringat Kahina. Anak itu biasanya akan mengintip di balik jendela, melihat derasnya air sungai yang bergemuruh bersama dengan batu-batu besar yang saling bertabrakan di dalam air. Jembatan bambu yang biasa digunakan warga sebagai akses penyeberangan terlihat bergoyang akibat hantaman batu dan air. Jika terjadi banjir seperti ini, tidak ada satupun dari warga yang berani mencoba menyeberangi jembatan. Meskipun lebar sungai hanya 8 meter saja, akan tetapi derasnya membuat siapa saja akan bergidik melihatnya. Udara malam semakin terasa dingin menusuk sampai ke sumsum tulang. Lasmi malam itu berusaha untuk tidur, meskipun dia sebenarnya tidak ingin tidur. Kembali dia pun teringat pada anaknya. Kebiasaannya serta canda tawanya membuat dia selalu terhibur. Senyum serta canda tawa sang anak adalah pelipur lelah baginya. Senyum Kahina selalu menghiasi rumah itu. Tiap kali pulang bekerja, Kahina adalah orang pertama yang menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita. Flashback beberapa waktu sebelumnya. Kahina mengetuk pintu rumah Mbah Kawul. Gadis kecil itu datang dalam keadaan tengah menangis. Mbah Kawul yang kala itu sedang menjahit pakaian, membukakan pintu rumahnya. Dia datang menyambut Kahina yang kedinginan karena hujan yang deras. Kamu kenapa, Duk? Ibu,
Mbah, Ibu. Loh, ibumu kenapa? Ibu selalu memarahin aku, Mbah, ucap Kaina berbicara sambil berlinang air mata. Kamu dimarahin kenapa, Nduk? Ibu bilang kalau aku nakal, mau dikasihkan ke orang gila biar aku dimasak jadi daging rawon. Mbah Kawul kemudian mengambil handuk kecil berwarna merah, lalu melilitkannya ke badan kecil Kaina agar tidak kedinginan. Masuk, Nduk. Gadis kecil itu pun masuk ke dalam rumah Mbah Kawul, masih dengan pipi berurai air mata. Mbah, aku mau tinggal di sini aja. Aku gak mau pulang ke rumah. Jangan, Nduk. Nanti ibumu marah sama Simbah. Kata Mbah, aku ini cicit, Mbah. Kan gak apa-apa kalau aku tinggal di rumah, Mbah. Ibumu itu gak tahu kalau aku ini adalah mbah kandungnya, Nduk. Pokoknya Kaina gak mau pulang. Kaina mau selama-lamanya tinggal di rumah, Mbah. Pergolakan batin dan emosi terjadi di antara dua manusia berbeda generasi. Kaina yang polos senja itu mengambil pisau dapur dan memberikannya pada Mbah Kawul. Loh, ini untuk apa, Nduk? Kaina mau jadi rawon biar bisa selamanya bersama Simbah. Mbah Kawul yang kala itu mendengar permintaan tulus dari Kaina hanya bisa diam tanpa mengiyakan. Ayo Mbah, masa Kaina jadi rawon? Pinta si gadis kecil itu. Suara petir menyambar, ada bayangan hitam masuk ke dalam rumah gubuk itu. Memutari sesi gubuk, Mbah Kawul menyadari telah kedatangan orang lain. Terlihat dia berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Jangan merusak pikiran cucuku, ancam Mbah Kawul pada Kaina. Kaina yang kala itu sedang dalam kendali negatif menjawab ucapan Mbah Kawul. Seperti keinginanmu. Bila kamu ingin mati, maka putuskanlah garis keturunanmu. Jika tidak, hidupmu akan selalu seperti ini. Kamu tidak akan pernah bisa mati. Ucap sosok yang ada pada diri Kaina. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa dialog jin. Bahasa itu memiliki perbedaan yang sangat jauh dari bahasa manusia dimanapun di dunia ini. Karena bahasa ini murni berasal dari bahasa iblis yang terusir. Bersamaan dengan turunnya malaikat Harut dan Marut yang telah membawa ilmu sihir untuk melawan ilmu sihir hitam yang kala itu merebak di bumi. Kisah malaikat Harut dan Marut ini diambil dari dalil surat Al-Baqarah ayat 102. Di mana dikisahkan juga pada zaman itu pernah ada dua malaikat yang diutus oleh Allah untuk turun ke kota Babil, sebuah kota kuno di Irak, bekas ibu kota Babilonia yang pertama. Nama kedua malaikat tersebut adalah Harut dan Marut. Pada saat itu warga kota diliputi kegelisahan dan kesyirikan akibat tersebarnya sihir hitam yang mereka pelajari dari iblis. Negeri yang saat itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar pun kacau balau. Periode Nabi saat itu masih belum diutus sampai akhirnya masa Nabi Sulaiman. Akhirnya sihir hitam tersebar tidak terkendali hingga dapat menyebabkan penyakit santet dan sihir. Saat itu lebih banyak mereka gunakan untuk membuat suami dan istri bercerai. Sihir yang tersebar kala itu bermula ketika Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi. Setelah mereka menyerang Palestina, para tawanan kerajaan tertawan pun mulai memainkan sihir saat berada di kota Babil. Sebagian bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang sangat dekat dan mahir mempraktikkan ilmu sihir. Dengan pengetahuan sihir yang mereka kuasai, mereka kemudian menakut-nakuti warga Babil dengan membuat lingkaran besar persatuan ilmu sihir. Demi melenyapkan ketakutan para warga akibat sihir yang merebak kala itu, maka diutuslah dua malaikat ke kota Babil yang termaktub dalam kitab Al-Quran. Harut dan Marut oleh Allah, keduanya diutus untuk mengajarkan sihir kepada warga Babilonia. Pada zaman itu, periode Nabi masih kosong. Malaikat yang diutus pun menyamar menjadi manusia. Lalu mereka mengajarkan sihir kepada pemuka agama untuk melawan kejahatan sihir hitam bangsa Yahudi. Sesungguhnya saat itu yang diajarkan para malaikat adalah penangkal sihir. Dikarenakan di zaman itu tidak ada Al-Quran, maka malaikat juga mengajarkan mantra-mantra sebagai kekuatan manusia saat itu dalam melawan setan. Maka Harut dan Marut yang turun ke bumi mendatangi warga Babil. Dimulailah tugas mereka untuk mengajarkan penangkal-penangkal untuk melawan sihir. Semua warga mendatangi mereka untuk mempelajari penangkal sihir.
Keduanya memperingatkan agar manusia tidak menyalahgunakan ilmu yang mereka ajarkan untuk berbuat kesyirikan. Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka sebab itu janganlah kamu kafir, ujar keduanya. Harut dan Marut pun kemudian menyampaikan ilmu dasar-dasar penangkal sihir dan cara melenyapkan lingkaran besar sihir yang dibuat oleh Yahudi. Keduanya pun memperingatkan bahwa sihir merupakan hal yang dipelajari. Karena dipelajari, sihir tidak dapat memberikan manfaat ataupun mafsadat bagi manusia, kecuali dengan kehendak atau izin dari Allah. Setelah selesai tugas Harut dan Marut mengajarkan hakikat sihir, keduanya pun kembali lagi ke langit. Akan tetapi warga kota Babil yang saat itu usai mengalahkan Yahudi justru masih memelihara sihir-sihir tersebut. Lalu justru mengembangkan serta memodifikasinya, sehingga sihir-sihir tersebut berubah menjadi berbagai ilmu yang kita kenal saat ini, seperti ilmu meramal masa depan, menembus alam gaib, serta ilmu menahan hujan. Bahkan sampai ilmu kebal adalah termasuk bentuk modifikasi yang mereka buat. Akhirnya ilmu ini pun tersebar ke berbagai penjuru dunia hingga saat ini, dan banyak sekali metode serta mantra yang digunakan. Namun tidak mengikuti peringatan Harut dan Marut, mereka justru berbuat kerusakan dengan ilmu sihir yang diajarkan keduanya. Maka semakin rusaklah negeri tersebut, termasuk ilmu sihir seperti yang digunakan oleh Mbah Kaul, di mana dengan sihirnya dia dapat merasakan menjadi manusia yang dapat hidup dalam panjangnya zaman sampai beberapa generasi. Kematian adalah impian Mbah Kaul. Itulah mengapa di desa Sumberwangi tidak ada yang mengetahui dengan pasti berapa umur Mbah Kaul. Kembali ke cerita, Mbah Kaul kala itu dihadapkan pada dua pilihan: tetap berumur panjang, akan tetapi tersisa dengan keadaan hidupnya dengan kondisi masih kelaparan serta kesakitan, atau memilih mengakhiri penderitaannya dengan memutus jalur keturunannya sendiri, yakni Kahina. Sang iblis telah meninggalkan tubuh Kahina, akan tetapi keinginan Kahina untuk mati benar-benar telah bulat. Iblis benar-benar telah menyimpan racun pikiran di kepala Kahina. Gadis kecil itu dengan begitu tulusnya menyuruh Mbah Kaul untuk menyembelih dirinya sendiri. Saat menjelang maghrib, Mbah Kaul menidurkan tubuh Kahina, gadis kecil yang bersedih karena sang ibu selalu menakut-nakutinya. Akhirnya dia meminta dirinya sendiri untuk benar-benar dimasak menjadi daging rawon. Mbah Kaul pun menuruti permintaan Kahina sebagai hadiah untuk Kahina agar bisa mati dalam keadaan muda. Kembali ke masa kini, Lasmi terbangun dari tidurnya. Dia terkejut lalu duduk dan mengambil air putih di atas meja yang memang selalu dia siapkan. Di atas meja dalam kamar, dalam mimpinya dengan jelas dia melihat Kahina sendiri yang meminta untuk disembelih. Malam itu dia menangis sejadi-jadinya karena tabir dari rasa penasarannya mulai terjawab. Namun kenapa harus anaknya yang menjadi korbannya? Tangis Laksmi malam itu begitu jelas terdengar hingga membuat kedua orang tuanya terbangun. Lekmin yang mendengar anaknya menangis segera mendatangi kamar Laksmi bersama istrinya. Suara daun pintu kamar pun terdengar diketuk dari luar. "Bukan, Dok, ini bapak sama ibu," panggil Lekmin meyakinkan putrinya. Laksmi yang masih terisak-isak menangis akhirnya membuka pintu. "Ada apa, Tondok?" tanya sang ibu. "Kahina, Bu. Kahina datang di mimpiku." "Sudah, relakan saja, Dok. Udah tidak ada gunanya menangisi yang sudah pergi. Kasihan Kahina apabila kamu masih belum bisa mengikhlaskannya." "Lasmi ikhlas, Bu. Kalau dia meninggalnya wajar. Yang bikin Lasmi gak ikhlas, kenapa harus Kahina yang meninggal seperti itu?" Melihat anaknya larut dalam kesedihan yang dalam, Lekmin mengusap rambut si Laksmi. Dia tidak tega melihat keadaan anaknya seperti ini. "Mbah Kaul itu siapa, Pak? Apakah benar dia memiliki jalur keturunan dengan kita?" Lekmin tersenyum dan berkata, "Ya gak mungkin lah, Dok. Dia itu orang gila. Lagian kalau memang kita keturunan dia, umurnya berapa? Lah nenekmu sama kakekmu aja meninggal umur 80 tahun. Mereka juga gak tahu siapa buyutnya. Kok tiba-tiba Mbah Kaul memiliki jalur keturunan dengan kita? Itu bagaimana?" Mendengar penjelasan itu, Lasmi menarik napas panjang. Dia berharap semoga saja mimpinya itu hanyalah bunga tidur saja. Dia pun malam itu kemudian larut dalam kesedihan.
Keesokan harinya, dia bangun tidur saat pagi-pagi sekali. Dia menuju kantor tempat dia bekerja. Pagi itu masih belum ada karyawan kantor yang masuk bekerja, kecuali para mandor serta buruh perkebunan yang memang bertugas pagi-pagi sekali berangkat ke kebun. "Bu Lasmi," tegur seorang satpam saat melihat Lasmi sudah mulai masuk bekerja. Semua warga serta karyawan perusahaan semua mengetahui tentang perihal berita kematian Kahina. Sebagai orang tua tunggal, dia harus menghidupi Kahina sendiri. Kalaupun menunggu kiriman dari ayah Kahina, perlu waktu 2 bulan supaya sampai di desa Sumberwangi. Dan sejauh ini, ayah Kahina belum mengetahui perihal kematian anaknya sebab Lasmi tidak mengabarinya. Pintu kantor dibuka, dia pun langsung masuk menuju ke ruangan arsip, di mana status pegawai serta clipping berita dan sejarah desa serta sejarah masa lalu pabrik ini benar-benar tersimpan dengan rapi di ruang arsip tersebut. Lasmi yang penasaran terhadap mimpinya tadi malam, dia mencoba mencari jawaban. Ia ingin mencari tahu siapakah Mbah Kaul sebenarnya, sebab sebagai warga asli desa Sumberwangi, seharusnya Mbah Kaul memiliki rekam jejak masa lalu. Setidaknya nama serta identitasnya ada dalam data arsip kepegawaian perkebunan. Lasmi pun mencoba membuka arsip tua, arsip dengan tok zaman Hindia Belanda, di mana pada masa itu perusahaan perkebunan ini masih dipimpin oleh Dietrich Espen. Dia mendapati beberapa arsip dan clipping kejadian penting pada masa itu. Ada sebuah artikel surat kabar Hindia Belanda yang menceritakan kejadian hilangnya beberapa anak kecil di saat itu. Dalam arsip itu, dia membuka sebuah kertas usang, namun dirinya sama sekali belum menemukan jawaban yang bisa menjawab rasa penasaran dirinya. Sebuah peti kayu berwarna merah dengan ikatan kain tua, serta tali yang terbuat dari bambu terlihat mencolok di atas rak. Lasmi mengambil kursi, mencoba mencari tahu arsip apa yang sebenarnya disimpan dalam peti kayu tua tersebut. Berbekal keberanian, dia mencoba menyusun 2 buah kursi hingga membuat sebuah pijakan tinggi agar bisa sampai ke puncak rak itu. Dan dengan berbekal kayu kecil sebesar lengan tangan, dia mendorong peti tersebut dengan susah payah. Sampai akhirnya kakinya terpeleset dan dia pun terjatuh. Tanpa sengaja, tangannya menabrak rak dan dengan seketika dia pun jatuh bersamaan dengan rak tinggi tersebut. Beruntung saja tubuhnya tidak tertindih rak kayu. Lasmi berdiri dengan susah payah, dia merasakan pinggangnya sangat sakit akibat benturan dengan lantai beton. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia menghampiri kotak kayu tersebut, membuka kain tali pengikatnya dan melihat arsip yang tersimpan di dalamnya. Satu persatu kertas dia buka, dia berharap bisa mendapat informasi tentang perkebunan ini. Sampai akhirnya, matanya tertuju pada sebuah kotak kecil berwarna hitam. Di permukaan kotak, ada sebuah nama yang asing, yaitu sebuah ejaan menggunakan bahasa Belanda. Lasmi pun membuka kotak hitam itu yang selebar map tersebut. Saat peti terbuka, pertama kali yang dilihatnya sebuah kertas usang dengan gambar berlambang jangka mistar, membentuk intervensi 2 segitiga, dan tangan berjabat sebagai simbol kelompok rahasia, dan di tengah-tengahnya ada sebuah lambang mata satu. Di kertas itu juga tertulis sebuah angka yang kemungkinan merujuk pada angka tahun, yaitu 1811. Ada tanggal dan juga prasastinya. Juga terlihat tulisan SW sebagai kode rahasia yang dia sendiri tidak ketahui apa isi maksudnya. Lasmi yang masih merasakan sakit pada bagian pinggang tidak lagi memperdulikan rasa sakitnya. Dia berusaha menyelesaikan pencarian dengan kaki sedikit pincang. Dia coba menarik isi kotak kecil tersebut dan membuka isi map, mencoba mencari tahu secara teliti satu persatu. Kotak ini sepertinya memang berisi dokumen penting. Sejarah dari awal berdirinya perkebunan ini, di arsip ini lebih banyak menyimpan dokumentasi tentang pemilik kebun secara turun-temurun. Lasmi menemukan 2 lembar tulisan tangan dengan materai berwarna hijau tua. Dia mengetahui surat itu dibuat tepat tanggal 18 Februari tahun 1813 karena ada tanda tangan dan cap tahun si penulis. Surat tersebut ditulis dengan ejaan huruf berbahasa Belanda dengan nama Van Dijk sebagai penulisnya. Dia tidak tahu arti dari isi surat yang dia temukan itu. Akan tetapi, dia tetap berusaha memilah dan mengamati, siapa tahu tulisan itu akan menjadi petunjuk penting baginya kelak di kemudian hari.
Nanti dia akan mencari orang-orang yang bisa berbahasa Belanda untuk membantunya menjelaskan apa isi dari surat tersebut. Di dalam kotak yang sama, dia melihat ada selembar kanvas yang dikotori oleh cat air. Dalam kanvas, dia melihat selembar lukisan tua bersama foto hitam putih. Di dalam bingkai foto hitam putih itu, ada gambar yang sama dengan lukisan dalam kanvas. Sepertinya usia kanvas dan foto hampir sama. Hanya saja isi foto itu diaplikasi secara detail ke dalam lukisan, yang digambarkan secara ulang dengan detail yang lebih hidup dan mencolok. Gambar dalam lukisan itu memperlihatkan ada sekitar 15 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Di gambarnya terlihat para laki-laki berdiri di belakang para wanita, sedangkan wanitanya duduk di atas kursi loji. Di bawah lukisan itu tercantum satu persatu nama orang dalam kanvas foto. Lukisan yang berisikan gambar 11 orang lelaki dan 4 orang lainnya lagi adalah wanita. Dari gambarnya sangat bisa ditebak, mereka yang dilukis itu adalah para orang Belanda dan orang Indo-Belanda. Terdiri dari 7 orang berwajah Belanda tulen, 4 orang bangsawan dengan pakaian elit Jawa, namun berwajah mirip orang Belanda, dan 4 orang yang lainnya adalah wanita, 2 orang nyonya Belanda dan 2 orang lagi wanita Jawa. Para wanita itu juga berpakaian elit ala bangsawan, sama seperti para laki-lakinya. Sepertinya para wanita Jawa itu berstatus bangsawan. Dengan cara mereka berpakaian sudah mewakilkan derajat dan status sosialnya. Background yang diambil dalam lukisan di belakangnya ada sebuah bangunan besar kokoh dengan gaya arsitektur abad pertengahan berciri khas Belanda Eropa. Lasmi mencoba memperhatikan ejaan nama pada bagian bawah gambar tersebut. Ada susunan nama orang di dalam bingkai lukisan. Nama-nama itu dia eja satu persatu. Dan sampai akhirnya dia menyadari dalam urutan nama di lukisan itu, dia menemukan ejaan nama Analis Kaul Bente. Seketika jantung Laksmi pun berdegup tidak karuan. Benarkah wanita itu adalah Mbah Kawul? Jika benar artinya Mbah Kawul adalah wanita Indo keturunan Belanda. Dan jika itu benar, maka tidaklah salah bahwa kata nenek Lasmi bahwa dia juga adalah anak keturunan dari orang Belanda. Itulah mengapa keluarga besar mereka dari bapak terlihat berbeda, mulai dari segi perawakan, warna kulit, rambut serta mata yang sedikit berbeda dengan orang Jawa secara umum. Bagi Lasmi, informasi dari arsip ini sangatlah begitu penting. Lasmi pun mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas. Dia harus mencari tahu semua jawaban ini, sampai terjawab semua rasa penasarannya. Semua kertas-kertas yang memiliki hubungan dengan Mbah Kawul dia kumpulkan. Dia berniat untuk mempelajarinya di rumah. Bahkan jika memungkinkan, dia akan terus mencari seluk-beluknya sampai ketemu. Walau sekalipun nanti dia harus berangkat ke Surabaya atau ke Jakarta. Lasmi harus tahu siapa Mbah Kawul yang sebenarnya. Apakah benar Mbah Kawul memiliki satu garis keturunan dengannya? Jika benar, apakah memang ada manusia yang bisa hidup dengan umur lebih dari 190 tahun? Lalu jika memang benar Mbah Kawul memiliki satu keturunan dengannya, kenapa Mbah Kawul sampai hati membunuh Kaina? Untuk apa itu? Lasmi pun bergegas keluar ruangan setelah mendapatkan semua yang diperlukannya di gudang arsip. Semua dokumen yang berhubungan dengan tahun 1813. Saat itu dia berjalan melewati lorong bagian belakang bangunan. Genangan air terlihat di lantai-lantai marmer bekas siraman hujan tadi malam. Suara detak bunyi sepatu model backless. Sepatu dengan tumis sedikit tinggi dan tebal. Apabila berjalan, suara detaknya terdengar mengentak cepat saat bertemu dengan lantai. Lasmi pun mempercepat langkahnya. Dia segera keluar dari bangunan besar dengan gaya arsitektur khas Belanda kuno itu. Saat dia telah keluar dari kantor, di halaman parkir secara tidak sengaja dia bertemu dengan kawannya sesama rekan kerja. "Loh, Lasmi, udah masuk kerja kamu, Dek?" tegur seorang wanita yang berpakaian gaya turtleneck, gaya populer wanita karir tahun 80-an, dengan kerat tinggi berwarna putih dan rok span sedikit di bawah lutut, berambut ikal dengan anting berwarna putih yang di tengahnya ada manik-manik permata. "Maunya tadi masuk kerja, Mbak, tapi badan Lasmi rasanya masih kurang sehat."
Mbak Iva adalah rekan kerjanya di bagian industri. Iva yang pagi itu tidak sengaja berpapasan dengan Lasmi sedikit merasa heran. Pakaian Lasmi terlihat kotor oleh debu yang berasal dari sarang laba-laba. Namun dia bersikap biasa, tidak berusaha mencari tahu alasannya. Lasmi, bagaimana keadaanmu, Dek? Dia mendatangi Lasmi mengusap-usap bau kiri Lasmi. Baik, Mbak Fah. Sekarang perasaan Lasmi sudah mendingan. Jawabnya dengan wajah yang sedikit ragu dan bimbang. Kami semua tahu keadaanmu yang sekarang, jadi sabar dulu ya. Yang sabar ya, Dek. Pak Sindar juga sudah memberi tenggat waktu untukmu istirahat. Sampai kamu benar-benar pulih kembali. Kami semua turut berduka cita atas yang menimpa anakmu Kahina. Mbak Iva yang pagi itu berbicara padanya terlihat matanya berkaca-kaca. Mungkin dia juga mengenang Kahina dengan segala kelucuannya. Akibat menahan haru selama kini karena selama ini dia juga dekat dengan Kahina. Apalagi apabila pada hari Jumat biasanya semua pegawai kantor diizinkan oleh pemimpin kebun untuk membawa anak. Sehingga di antara mereka masing-masing sudah saling kenal. Aku sama sekali gak menyangka Kahina bakal secepat itu meninggalkan kita semua. Setetes air mata telah terlihat menetes. Benteng pipi itu seakan tidak kuasa menahan kesedihannya. Mbak Iva yang menyadari dirinya sedang terbawa suasana. Dengan segera dia mengusap air matanya dengan sapu tangan. Makasih, Mbak, balas Laksmi. Dia memeluk pundak si Iva. Aku membayangkan bagaimana rasanya di posisi kamu, Dek. Kehilangan anak yang disayangi satu-satunya lagi. Tangis Mbak Iva kini kembali pecah. Lasmi yang kala itu berdiri berhadapan sejajar dengan Iva tak kuasa membendung air matanya. Dia pun juga ikut larut dalam kesedihan yang dalam. Ini kamu mau kemana? Mau pulang, Mbak. Ini bajumu kenapa kotor? Lasmi menarik napas panjang lalu dia pun berkata dengan jujur. Mbak, aku tadi mengambil sesuatu di ruang arsip. Tapi setelah ini selesai nanti aku akan kembalikan lagi. Ucap Laksmi. Dengan penuh harap Mbak Iva mengabulkan permintaannya. Iya, gak apa-apa deh, asal nanti dikembalikan setelah selesai. Usai saling menguatkan di antara satu sama lainnya, kemudian dua orang ini pun saling berpisah, dan Lasmi pun pamit izin pulang meninggalkan kantornya. Iva yang melihat Lasmi sebenarnya sedikit terheran. Dia sedikit asing melihat perilaku Lasmi yang cenderung lebih banyak diam. Tapi kembali lagi seperti prasangkanya, mungkin saja Lasmi sebenarnya belum benar-benar pulih dari kondisi kejiwaannya yang tergoncang akibat kematian anaknya. Apalagi anaknya meninggal dengan kematian yang sungguh menyakitkan bagi orang tua manapun. Jarak perjalanan pulang ke rumah dan kantor memang lumayan cukup jauh, apalagi jalan desa yang dilewati sedikit curam dengan jalanan berbatu kerikil tajam. Waktu itu dia mengambil sepeda ontel miliknya yang dia parkir di halaman parkir sepeda khusus pegawai kantor. Suasana pagi hari di desa Sumberwangi sangatlah begitu indah. Pemandangan alamnya sungguh menakjubkan. Sungai jeram dengan bebatuan besar serta sungai yang sangat bersih memanjakan mata. Padang ilalang terhampar luas bersebelahan dengan bukit-bukit kecil di bawah lereng gunung. Menggambarkan sebuah keindahan alam khas tanah Jawa yang damai dan tentram. Ditambah lagi cuacanya sedikit sejuk dengan pencahayaan matahari yang sangat sedikit, membuat desa ini bagaikan surga yang tersembunyi di bawah kaki gunung. Lasmi pagi berjalan sedikit cepat. Dia membawa setumpuk map yang dipeluk di depan dada. Lalu dia pun menyimpannya di dalam keranjang sepeda. Sepanjang perjalanan pulang, dia beberapa kali berpapasan dengan buruh kebun yang berangkat bekerja. Mereka berangkat dengan bergerombol menggunakan grup. Ramadan sebentar lagi tiba, perkebunan telah memasuki masa panen buah kopi per 4 bulan sekali. Sepanjang perjalanannya, Lasmi selalu disambut senyum oleh para buruh. Mayoritas di antara mereka memang saling mengenal satu antara lainnya. Sapaan dan senyuman selalu dia terima sepanjang jalan. Apalagi statusnya di perkebunan sebagai orang kantoran membuat dia memiliki derajat jabatan yang lumayan disegani di kalangan para warga yang mayoritas bekerja sebagai buruh perkebunan. Orang-orang yang pagi itu hendak berangkat bekerja menebar sapa pada Lasmi. Inilah kali pertama mereka melihat Lasmi secara langsung di luar rumah setelah kejadian meninggalnya Kahina.
Singkatnya, setibanya di rumah, Lasmi langsung masuk menuju kamar. Ia mengunci pintu. Kebetulan ayah serta ibunya hari itu sedang tidak ada di rumah. Mereka sedang melakukan perjalanan ke desa Gunung Gambir, salah satu desa penghasil teh terbesar di Jawa Timur kala itu. Setelah merasa aman, Lasmi membongkar kembali semua isi di dalam map tua yang dibawanya, serta membaca satu persatu isi tulisan yang tertulis di dalam dokumen dengan teliti. Hampir 3 jam lamanya memeriksa tiap lembar arsip itu, hingga akhirnya menemukan beberapa orang nama keluarga, serta kakek dan neneknya yang dahulu bekerja di perkebunan tersebut. Semakin Lasmi mempelajari isi dokumen, maka petunjuknya semakin mengarah ke Mbah Kawul. Pikirannya bergelayut, perasaan tidak senang apakah keluarganya memang memiliki hubungan khusus dengan Mbah Kawul dan sejarah perusahaan. Akan tetapi, Lasmi berhitung apakah ini semua memang ada hubungan dengan nenek moyangnya atau hanyakah kebetulan. Karena di zaman dahulu sudah menjadi rahasia umum untuk menjadi pegawai perusahaan. Pekerjaan itu bisa diturunkan kepada anak keturunan tanpa harus repot melamar kerja. Dan cukup berbekal pendidikan terakhir serta bukti silsilah keluarga, dia bisa menduduki kembali jabatan orang tua sebelumnya. Istilah itu dikenal dengan sebutan nepotisme. Semakin dipelajari, petunjuk dari dokumen menandakan keluarganya adalah keluarga istimewa. Terakhir kali yang menjadi sinder perkebunan adalah bapaknya sendiri, yaitu Pak Minto atau kerap disapa Lekmin. Artinya petunjuk khusus terhadap Mbah Kawul memang tidak ada. Lasmi sangat berharap antara dia dan Mbah Kawul memang tidak memiliki ikatan apapun. Sebab jika memang ada, dosa apa yang telah dilakukan nenek moyangnya? Jika iya, ini akan menjadi sebuah kutukan yang mengerikan bagi keluarga. Setiap 5 tahun sekali, selalu ada keluarga Lasmi yang meninggal dunia karena dibunuh. Jumlah keluarga besarnya semakin berkurang, tanpa pernah ada lagi keluarga baru yang lahir. Bahkan satu-satunya garis keturunan terakhir hanyalah Kahina. Selesai dengan dokumen lainnya, Lasmi membuka dokumen lainnya yang tersusun rapi dalam bundelan kain berwarna hitam. Saat membuka isi kain, dia menemukan susunan terah keluarga Jawa. Lasmi yang penasaran mencoba membaca isi dokumen itu. Terah pertama, gelar Baudegudeg. Nama lengkapnya Raden Ganendra Gandrapati. Beliau adalah pendiri awal perkebunan. Saat meninggal tidak diketahui dengan pasti berapakah umurnya. Baudegudeg menikah wanita Belanda keturunan pribumi bernama Annelies Kawul Bente, memiliki 2 orang anak. Anak pertama meninggal di usia 17 tahun dan anak kedua bernama Van der Gandrapati. Terah kedua bergelar kakek Wareng. Nama lengkapnya beliau adalah Van der Gandrapati. Beliau pemilik perkebunan. Di usianya yang ke-30 tahun menikah dengan wanita Indo-Belanda bernama Haven Herol. Dari pernikahannya, Van der dikaruniai seorang anak lelaki bernama Dietrich Espen. Sayangnya Dietrich terpaksa harus meninggalkan Indonesia. Kekalahan kerajaan Belanda berujung dengan terusirnya orang-orang Belanda dan para keturunannya. Mereka diburu, mereka dibantai pasukan Dainipon bersama pemuda pribumi, bersatu mengusir kaum penjajah kala itu. Sehingga orang-orang berwajah Eropa dibantai habis, sebagian yang selamat harus meninggalkan apa yang dimilikinya. Dietrich Espen terusir dan harus pulang ke negara asal nenek moyangnya, yaitu tanah Belanda. Dia terpaksa harus meninggalkan istri yang baru 8 bulan dinikahinya. Wanita tersebut seorang Jawa Tulen yang bernama Kinasi Rahayu, anak kepala desa Sumberwangi. Dari pernikahan tersebut, Dietrich Espen dikaruniai seorang anak wanita yang diberi nama Bintang Asih Kemuning. Sayangnya Dietrich Espen tidak sempat melihat anak wanitanya. Dietrich dikabarkan meninggal dunia setahun kemudian di Belanda. Terah ketiga bergelar Bacicit. Sementara nama panggilan Bintang Asih Kemuning, pengusiran besar-besaran orang Belanda di Indonesia menyisakan salah satu keturunan Belanda. Dia diberi nama Jawa agar identitas keturunan orang Belanda tidak kentara. Apalagi statusnya sebagai cucu kepala desa Sumberwangi, status keturunan Belanda, Bintang Asih Kemuning aman. Di usia 16 tahun, Bintang Asih Kemuning menikah dengan seorang laki-laki Jawa Tulen. Dan dari pernikahan itu, Asih Kemuning memiliki 4 orang anak.
Dari 4 orang anaknya, 3 orang meninggal dunia saat perjalanan ke kota Surabaya karena tertembak oleh pasukan sekutu saat serangan agresi militer kedua Belanda yang ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia. 1 orang yang selamat bernama Rahayu Ningsih. Dan keempat, bergelar mbah atau nenek dari Lasmi bernama Rahayu Ningsih, meninggal di usia 80 tahun yang memiliki anak tunggal laki-laki satu-satunya yaitu ayahnya Lasmi. Dulunya nenek Lasmi salah satu orang penting di perkebunan. Di zaman neneknya, keluarga mereka sangat dihormati dan disegani karena beliau di zaman dulu menjadi salah satu orang terkaya di desa. Akan tetapi sayangnya Mbah Rahayu Ningsih tidak pernah menceritakan bahwa dahulunya mereka adalah pemilik perkebunan besar ini, yang adalah anak dari analis Kaul Bente. Mbahnya hanya menceritakan bahwa mereka keturunan dari Raden Ganendra Gandapati. Akan tetapi dokumen ini telah menunjukkan bahwa analis sebagai istri dari Ganendra Gandapati, yang artinya dirinya adalah keturunan langsung dari Mbah Kaul. Lasmi yang penasaran menjadi semakin bingung. Bila benar Mbah Kaul itu adalah nenek moyangnya, lantas kenapa Mbah Kaul bisa hidup sampai 7 generasi?